Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada materi kita yang berkaitan dengan tasawuf, di mana pada video kali ini kita akan membincang tentang atau membahas tentang istilah yang terdapat di ilmu tasawuf, di mana istilah tersebut terkadang menimbulkan kontroversi di dalam dunia tasawuf itu sendiri. Istilah apa itu? Yang pertama adalah fana. Kalau fana ini dari bahasa Arab, dari kata fanaun. Fanaun itu bisa diartikan sebagai yang hilang atau tidak ada. Fana. Kalau lawannya dari fana adalah bako. Kenapa fana dan bako itu dikatakan tadi sebagai istilah yang bisa menimbulkan kontroversi? Karena pemaknaan fana itu sendiri, maksud dari pura dan fana itu sendiri memang menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Pertama adalah, jika fana itu diartikan sebagai hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri, maksudnya seorang sufi berada pada posisi dia hilang kesadarannya, jadi sudah tidak sadar lagi tentang dirinya sebagai manusia, sehingga sifat-sifat kemanusiaannya itu ya dianggap sebagai sifat-sifat yang telah berganti dengan sifat ketuhanan. Nah, ada juga pemaknaan dari fana ini adalah hilangnya sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dia kemudian tidak mempunyai sifat-sifat yang buruk atau madmumah di dalam dirinya. Nah, jika pemaknaan fana ini dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang itu sudah hilang dari sifat-sifat yaitu keburukan yang melekat pada diri manusia, maka fana ini adalah sesuatu hal yang terpuji. Tetapi jika kemudian fana ini dimaknai adalah sebagai kondisi di mana seseorang itu kehilangan pribadinya, kehilangan kesadaran terhadap pribadinya sebagai seorang manusia, kemudian sudah berganti dengan sifat-sifat ketuhanan, maka pemaknaan yang seperti ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar atau kontroversi di kalangan para tasawuf. Kenapa demikian? Karena nanti setelah fana, kondisi di mana seseorang itu hilang kesadaran tentang dirinya sebagai seorang manusia, maka akan dilanjutkan kepada tahapan estafet yang kedua, yaitu bako. Jadi bako artinya kekal, padahal kekal itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan manusia itu bersifat hawadis atau hadis. Kalau bahasa pondoknya anyar teko, atau sesuatu yang tidak kodim. Artinya tidak kodim, dia nanti hadis, kemudian setelah itu dia tidak akan kekal. Nah, fana jika kemudian dikaitkan dengan bako dan itu dikaitkan dengan seseorang, maka menjadi pertanyaan besar, bagaimana seorang yang hadis mencapai makom yang bako? Bagaimana makhluk yang tidak kekal kemudian merasa dirinya itu masuk ke dalam posisi di mana posisi tersebut hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa dia sampai di situ? Karena tadi sudah hilang kesadaran tentang dirinya tadi, dia sudah fana. Kecuali dengan makna yang kedua tadi, bahwa fana adalah hilangnya sifat-sifat keburukan yang terdapat dari diri manusia tersebut, kemudian dia bakok dengan Tuhannya. Artinya bakok, dia kekal bersama, bersama kehadiran mereka, kemudian dia bakok, artinya bakok kekal dalam kaitannya bersama kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang pertama tadi, maksudnya berbeda bagaimana Pak? Dia bakok selama dalam hidupnya, dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hilang sifat-sifat buruk yang kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan Allah, hatinya
dilingkupi dengan perasaan bersama Allah, muraqabah dengan Allah dan lain sebagainya. Maka tidak ada lagi di dalam dirinya yang kemudian mengiringi langkah kehidupannya kecuali perasaan bahwa dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah kondisi untuk memaknai tentang fana dan baqa, maka sebenarnya tidak masalah. Tetapi jika yang dikaitkan dengan pemaknaan yang kedua tadi, bahwa fana adalah hilangnya kesadaran diri seseorang dari sisi-sisi sifat kemanusiaannya, kemudian dia merasa sudah masuk kepada makom atau sifat yang hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekal, maka menjadi persoalan besar seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana seorang makhluk yang hadis, yang tidak kekal, kemudian masuk ke dalam sifat Allah yang kekal tadi. Kemudian juga menjadi pertanyaan, kalau fana dan baqa itu adalah sebab dan akibat, maka sebenarnya yang menjadi sebab itu fananya atau baqanya? Atau kemudian menjadikan pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi, apakah baqa tidak bisa dicapai tanpa fana? Apakah orang itu harus fana dulu, ya, kemudian baru mencapai makom yang baqa? Atau kemudian apakah pasti orang yang fana itu bisa mencapai makom baqa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menimbulkan kontroversi di dalam dunia tasawuf di antara para ulama sufi. Apakah hanya sampai di situ persoalan itu? Tidak, ternyata. Kalau misalnya konsep baqa itu ditelaah secara lebih mendalam, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang kemudian disifati sebagai sifat yang mempunyai lawannya. Misalnya Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Tetapi di sisi lain Allah itu bersifat syadidul iqab, ya, zat yang kalau menghukum itu luar biasa, menyiksa itu luar biasa. Nah, ketika seseorang itu sudah memfanakan sifat-sifat kemanusiaannya, sifat manusia kan punya rasa kasih, sayang, juga benci, cinta, rindu, kemudian marah dan lain sebagainya. Kalau seseorang itu sudah merasa bisa fana, hilang dari sifat-sifat kemanusiaannya, kemudian dia merasa baqa dengan sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mana yang kemudian kekal pada diri manusia itu? Apakah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, atau Al-Qahar, atau Dzu Intiqam yang kemudian Syadidul Mihal, Syadidul Iqab, Syadidul Adzab. Nah, ini juga menjadi persoalan yang tidak bisa dipandang secara ringan. Sebab sifat-sifat Allah tidak bisa dipisahkan dari zatnya. Misalnya bahwa Allah itu Ar-Rahman Rahim, tapi juga Syadidul Iqab. Bagaimana seorang yang penuh kasih sayang, kemudian dikaitkan juga dengan sifatnya yang marah, misalnya orang yang marah tapi yang kasih sayang, orang yang penyayang tapi marahnya luar biasa. Ini adalah persoalan yang kemudian menjadi problematika di dalam istilah konsep fana dan baqa. Tetapi juga tidak berhenti sampai di situ. Kemudian ada lanjutannya, nanti adalah ittihad, atau bahasa lainnya mungkin ya lebih mudahnya panteisme. Kenapa menjadi persoalan lagi? Karena ittihad itu adalah kondisi di mana seorang sufi telah merasa bersatu dengan Tuhan. Jadi dia sudah, karena dia sudah fana, bukan apa-apa lagi, jadi dirinya sudah seolah tidak ada, maka dia kemudian melekat kepada zat Allah, menjadi baqa bersamanya. Maka kondisi di mana melekatnya itu
dengan kebakoannya itu dikatakan sebagai ittihad. Nah, ittihad ini adik-adik yang saya cintai, yang sangat kemudian ditentang oleh banyak tokoh-tokoh sufi ya Sunni, misalnya Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, karena dianggap sebagai pemikiran yang sangat menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak semisal dengan dirinya atau tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sebagian pemahaman dalam dunia tasawuf ada yang dikatakan dengan ittihad, dan ittihad itu adalah tingkatan di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Ini tidak bisa dinalar di dalam ilmu syariat, sehingga menimbulkan kontroversi yang sangat besar. Nah, ittihad ini kemudian identik dengan hulul juga. Kalau hulul itu masuknya reinkarnasi ya, bahasa kitanya, masuknya arwah seseorang kepada zat yang lain. Nah, kemudian ittihad ini kalau di dalam bahasa Jawa manunggaling kaulo kalian Gusti, yang menyebabkan al-halat misalnya itu dijatuhi hukuman mati oleh para ulama di masanya. Karena betapapun seorang hamba itu melakukan laku thariqatnya, ya, melakukan syariat-syariat yang Allah bebankan kepada dirinya, itu sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Kahfi, ya, ujungnya tidak sampai ittihad tetapi liqa. Liqa itu pertemuan, ya. Seperti firman Allah, kul innama ana basyar mislukum, kul ngucapo sira, katakanlah innama ana basyar mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian, yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa rabbi, maka barang siapa yang ingin yarju liqa, ya, bertemu dengan Tuhannya, tidak menyatu dengan Tuhan, ya, di dalam firman Allah itu tidak menyatu dengan Tuhan, tetapi liqa rabbi, bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka dia seharusnya mengerjakan amal-amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan tidak boleh menyekutukan Allah atau menyekutukan Tuhannya dengan siapapun. Ini menjadi pegangan bagi seseorang yang masuk di dalam dunia tasawuf. Yang harus diketahui juga bahwa dalam merespon adanya istilah fana, baqa, ittihad maupun hulul, atau dengan bahasa lain juga wahdatul wujud atau panteisme, itu kemudian menimbulkan dua sikap di dalam umat Islam. Sikap yang menganggap bahwa itu semua adalah tindakan penyelewengan. Kalau menyeleweng ya harus diluruskan, ya, baik cara pelurusannya itu dengan tegas maupun secara lunak. Tetapi ada juga yang menyikapinya dengan bahwa itu sudah bukan penyelewengan yang perlu diluruskan dengan lunak lagi, tetapi itu adalah tindakan kekufuran. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam wilayah-wilayah ketuhanan yang seharusnya tidak boleh dimasuki. Bagaimana seorang hamba merasa berittihad, berhulul, berbaqo, itu kan sebuah hal yang sangat keras di dalam ilmu tauhid, dilarang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan beberapa istilah yang perlu kita ketahui di dalam dunia tasawuf, sehingga panjenengan umpamanya nanti ada yang berguru, belajar thariqat dan lain sebagainya, setidaknya ada sedikit pemahaman yang pernah kita pelajari di dalam materi akhlak tasawuf. Tasawuf itu secara umum maknanya seperti ini, sejarahnya bagaimana, sandarannya siapa, ujung dari seorang sufi itu bagaimana.
Kemudian kita juga mengetahui secara dasar bahwa sebenarnya tasawuf itu bisa dibagi menjadi beberapa model, tetapi dari beragam model yang ada itu, yang insya Allah lebih dekat kepada kebenaran adalah tasawuf sunni, sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, atau Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian di dalam dunia tasawuf itu ada beragam istilah, yang istilah-istilah tersebut kadang menjadi kesepakatan para ulama sufi, tetapi ada beberapa istilah yang menjadi pertentangan keras sehingga mengakibatkan adanya tokoh sufi yang dihukum mati di zamannya. Di antaranya adalah wahdatul wujud, fana, baqo, dan lain sebagainya tadi. Sehingga ketika panjenengan nanti lepas masuk ke dalam dunia mistik Islam atau tasawuf, panjenengan mempunyai yaitu arah-arah atau rambu-rambu di mana bisa masuk ke dalamnya atau tidak perlu masuk ke dalamnya, atau justru berlari jauh agar tidak masuk ke dalamnya. Nah, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga perkuliahan yang hanya bisa saya sampaikan sesederhana ini, ya, saya sampaikan sesederhana ini ada manfaatnya, barokah bidini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, jangan patah semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.